Selamat datang di pointer.co.id. Untuk melakukan reservasi tiket pesawat, Anda bisa langsung mengklik reservation, kemudian pilih flight. Sebelum kita masuk ke form pemesanan, saya akan menginformasikan di sini ada kolom tentang kecepatan server Pointer terhadap server maskapai penerbangan terkait. Di sini ada 7 maskapai yang tampil dan diikuti oleh nilai-nilai dari kecepatan koneksinya. Semakin kecil nilainya, maka semakin cepat koneksinya. Nah, itu sekilas informasi tentang kolom yang menjelaskan tentang kecepatan server yang secara tidak langsung juga mempengaruhi koneksi Anda dalam melakukan proses booking terhadap maskapai penerbangan tertentu. Kemudian kita beralih ke form pengisian. Kali ini kita akan membahas tentang proses booking pada maskapai penerbangan Batavia Air. Pertama-tama saya ingin mencontohkan untuk penerbangan Jakarta ke Surabaya. Kemudian maskapainya saya pilih Batavia Air. Nah, di sini ada yang berbeda dari beberapa proses booking dari maskapai penerbangan yang lain. Anda bisa melihat di sini ada pilihan one way dan round trip, dan ada kolom flight type yang harus Anda isi. Sebenarnya pilihan ini diberlakukan dalam beberapa penerbangan tertentu saja. Di sini pilihannya adalah direct flight. Tidak ada pilihan pada kolom transit, dikarenakan maskapai penerbangan Batavia Air tidak memberikan layanan transit ketika melakukan penerbangan dari Jakarta ke Surabaya. Jadi penerbangan dengan rute ini tidak membutuhkan transit, sehingga pada kolom transit tidak dapat dipilih. Anda bisa memilih flight type-nya direct flight saja dan tetap bisa memilih antara one way dan round trip. Namun ketika Anda memilih round trip, maka flight type-nya menjadi tidak aktif karena tidak ada pilihan yang bisa dipilih. Kemudian saya misalkan di sini tanggal keberangkatannya 14 Mei 2012, lalu Anda akan kembali pada tanggal 17 Mei 2012. Kemudian klik Find Flight. Maka akan muncul beberapa jadwal penerbangan yang telah disediakan oleh maskapai penerbangan Batavia Air sesuai dengan rute dan tanggal penerbangan yang Anda pilih. Dalam hal ini Jakarta ke Surabaya. Kemudian karena Anda memilih round trip, maka akan muncul juga jadwal penerbangan dari Surabaya ke Jakarta sesuai tanggal yang Anda pilih. Ini contoh untuk penerbangan round trip dan tidak membutuhkan penerbangan transit. Akan berbeda lagi jika saya contohkan penerbangan dari Surabaya ke Medan. Kemudian maskapainya adalah Batavia Air. Ya. Di sini pilihan round trip pada trip type tidak dapat dipilih, hanya one way saja. Kemudian flight type-nya menjadi transit flight, bukan direct flight seperti contoh sebelumnya. Karena penerbangan dari Surabaya ke Medan cukup jauh sehingga membutuhkan kota transit di sini. Kemudian pada kolom transit city di sini Anda bisa memilih kota yang telah disediakan oleh Batavia Air untuk transit. Anda bisa memilih Batam atau Jakarta, mengingat rutenya adalah Surabaya Medan. Anda bisa memilih salah satunya. Misalnya saya contohkan tanggal keberangkatannya. Kemudian dikarenakan trip type-nya hanya one way saja sehingga kolom tanggal kembali tidak aktif. Kemudian di sini tidak ada pilihan penumpang children, hanya adult dan infant saja. Kemudian saya memilih transit city-nya adalah Jakarta, kemudian saya klik Find Flight. Maka secara otomatis penerbangan Anda akan dibagi menjadi 2 kali penerbangan. Karena akan ada transit di kota Jakarta seperti yang Anda pilih sebelumnya. Di sini adalah penerbangan Surabaya, Medan, kemudian via Jakarta pada tanggal 15 Mei 2012. Berarti Anda akan transit di Jakarta dulu sebelum melanjutkan penerbangan ke Medan. Anda bisa melihat di sini ada 2 jadwal keberangkatan. Yang pertama adalah Surabaya-Jakarta dan kemudian Jakarta-Medan. Yang perlu Anda lihat lagi adalah setiap kelas yang memiliki angka bukan 0. Jika 0, Anda tidak dapat memilih kelas ini
karena maskapai penerbangan sedang tidak menyediakan penerbangan pada kelas tersebut. Saya akan mencontohkan. Pertama-tama saya akan memilih penerbangan Surabaya ke Jakarta pada pukul 8.20. Kemudian saya memilih penerbangan Jakarta ke Medan pada pukul 7. Maka akan terjadi error atau kegagalan dalam melakukan booking. Anda bisa melihat lagi, jika Anda berangkat dari Surabaya pada pukul 8.20 dan sampai di Jakarta pada pukul 9.40, maka akan sangat tidak mungkin Anda melakukan penerbangan selanjutnya dari Jakarta ke Medan pada pukul 7. Dalam kasus ini, Anda hanya bisa memilih penerbangan berikutnya pada pukul 13 karena waktunya tidak bersamaan. Misalnya saya pilih pada pukul 13, maka jumlah total harganya akan muncul. Sama halnya ketika Anda memilih transit city-nya kota Batam, maka penerbangan Anda akan dibagi menjadi 2 kali penerbangan. Anda tinggal memilih salah satu kelas yang telah disediakan untuk masing-masing penerbangan, kemudian klik booking. Jangan lupa untuk memeriksa kembali penerbangan Anda. Di sini Anda bisa melihat bahwa penerbangan Anda dibagi menjadi 2. Nah, di penerbangan kedua, informasi yang diberikan adalah kembali. Inilah alasan kenapa pilihan round trip tidak dapat dipilih, karena Batavia Air menganggap penerbangan kedua Anda adalah penerbangan kembali. Padahal sebenarnya ini merupakan penerbangan lanjutan. Ya, kemudian periksa total harga dari pemesanan Anda. Dan pada kolom passenger, silahkan Anda isi nama depan, nama belakang, kemudian nomor KTP Anda, lalu nomor telepon atau nomor ponsel Anda. Klik persetujuan dan klik finish. Ya, proses booking Anda telah berhasil. Anda akan mendapatkan kode booking dan juga masa tenggang dari kode booking Anda. Anda bisa mengklik See Detail untuk melihat rincian pemesanan Anda, atau Anda juga bisa mengklik View Booking dan pilih Flight. Terima kasih telah menyaksikan screencast ini.